Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hai, kembali lagi di channel YouTube saya. Kali ini kita akan berbincang terkait manajemen perhotelan syariah. Nanti ada seseorang nih yang saya wawancarai terkait manajemen perhotelan syariah. Sekarang boleh kali ya, nggak usah nanti lama ya kan? Oke, baik, saya sekarang sudah bersama mbaknya. Hai Mbak, nama saya Siti Anissa. Saya dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Saya mau mewawancari Mbak terkait manajemen perhotelan syariah. Boleh nggak ya Mbak? Boleh dong, Mbak. Baik, maaf Mbak, boleh perkenalkan diri Mbak terlebih dahulu sebelum kita berbincang lebih jauh lagi nih. Baik, Mbak. Perkenalkan, nama saya Sinta Ariska. Saya bekerja di salah satu hotel syariah di Kota Medan. Baik Mbak, saya mau bertanya, bagaimana penerapan konsep dan sistem manajemen perhotelan syariah? Baik, saya akan menjelaskan penerapan konsep dan sistem manajemen hotel syariah. Eksplorasi mengenai penerapan konsep dan sistem manajemen hotel syariah. Ini ada beberapa prinsip yang diterapkan, seperti prinsip amar ma'ruf nahi mungkar. Dari penerapan amar ma'ruf nahi mungkar dalam manajemen hotel syariah, ini dilakukan seperti melarang bagi pengunjung yang bukan pasangan suami istri. Yang berikut adalah prinsip penegakan kebenaran. Dalam penerapan prinsip ini diantaranya pengunjung dilarang membawa benda-benda berbahaya yang dapat mengganggu ketertiban umum. Yang selanjutnya ada prinsip penegakan keadilan. Penerapan dalam prinsip ini yakni berupa adanya perlakuan yang sama antara pengunjung muslim dan non-muslim. Yang selanjutnya ada prinsip la tahjimun wala tujlamun. Ini seperti memandang bahwa dalam muamalah dikenal tidak boleh dizalimi dan tidak boleh menzalimi. Intinya untuk menyelamatkan pengelola dan konsumen dari kerusakan. Yang selanjutnya ada prinsip amanah. Penerapan dari prinsip ini berupa pelaksanaan manajemen yang dikerjakan secara tanggung jawab. Kemudian ada prinsip kemaslahatan. Penerapan dalam prinsip ini mengandung maksud bahwa prinsip ini sejalan dari konsep maqasid al-syariah. Oh iya Mbak, untuk penerapan fungsi manajemen syariahnya Mbak? Penerapan fungsi manajemen syariah. Di dalam penerapan fungsi manajemen syariah ini ada beberapa penerapan itu. Pertama, penerapan fungsi perencanaan atau planning. Seperti maknanya bahwa perencanaan memiliki arti, rancangan atau rangka sesuatu yang akan kita kerjakan, misalnya gitu. Misalnya forecasting, langkah penerapan yang dilakukan pihak manajemen hotel syariah adalah melakukan peramalan usaha. Kemudian objektif, penerapan dalam fungsi objektif ini telah diuraikan dengan jelas dalam profil institution hotel syariah. Kemudian policies atau rencana kegiatan merupakan pedoman pokok yang diadakan suatu badan usaha untuk menentukan kegiatan secara rutin. Kemudian programmes itu seperti sederetan kegiatan digambarkan oleh melaksanakan policies. Program merupakan kegiatan yang dinamis. Kemudian prosedur ini seperti gambaran sifat atau metode untuk bagaimana melaksanakan suatu kegiatan itu. Kemudian budget itu merupakan suatu taksiran atau perkiraan biaya yang harus dikeluarkan dan pendapatan yang diharapkan dapat diperoleh di masa yang akan datang. Kemudian ada fungsi pengorganisasian. Seperti diketahui, fungsi pengorganisasian hotel syariah itu memiliki standar sistem operasional. Kemudian ada fungsi pengorganisasian atau organizing. Seperti diketahui, pengorganisasian hotel syariah telah memiliki standar sistem yang operasional. Kemudian ada fungsi pengawasan. Pengawasan atau controlling itu menyangkut pelaksanaan dengan menentukan tujuan-tujuan, menentukan sebab-sebab penyimpangan dan mengambil tindakan. Kemudian ada fungsi pengarahan, merupakan bagian dari kelompok atau manajemen organisasi yang tak dapat dipisahkan. Selanjutnya Mbak, bagaimana analisis penerapan manajemen hotel syariah?
Baik, saya akan menjelaskan analisis penerapan manajemen hotel syariah. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam konsep dan sistem manajemen hotel syariah berpedoman memakai dua hal. Pertama, memakai pedoman prinsip-prinsip syariah muamalah sebagai konsep manajemennya, dan kedua, memakai pedoman fungsi manajemen syariah dan sistem manajemennya. Setelah melihat hal-hal berkaitan dengan penerapan konsep dan sistem manajemen tersebut, ada 3 hal yang dapat dipetik terkait dengan semangat penerapan konsep dan sistem manajemen hotel syariah. Yang pertama itu ada fungsi mengenai analisis implementasi maqasid al-syariah muamalah. Yang kedua itu mengenai analisis standar implementasi manajemen syariah yang terkait dengan nilai-nilai dan sifat-sifat standar manajemennya. Dan yang ketiga, analisis cita-cita integrasi perdagangan Islami yang terkait dengan tujuan serta manfaat terjadi integrasi ekonomi Islami. Baik Mbak, untuk pertanyaan terakhir nih, bagaimana standarisasi penerapan manajemen syariah? Baik, saya akan menjelaskan tentang standarisasi penerapan manajemen syariah. Adanya lembaga keuangan syariah di Indonesia ini kan merupakan suatu berkah, karena ini sudah menjadi aturan perbankan tahun 1992. Sampai sekarang masih eksis dan mampu menunjukkan peluang-peluangnya bagi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia secara signifikan. Perannya itu tidak sedikit dalam upaya mengimplementasikan ekonomi lewat jalur syar'i. Dalam penerapan standarisasi manajemen syariah ini, paling tidak ada 2 sumber yang menjadi acuan. Yang pertama, menempatkan nilai-nilai dasar ekonomi Islam sebagai kebijakan aktivitas muamalah. Dan kedua, menempatkan basis kebijakan kinerja yang mendukung atas nilai-nilai dasar tersebut. Namun, untuk memperoleh nilai-nilai dasar tersebut, dibutuhkannya seperangkat alat yang dapat menganalisis sehingga ditemukan sebuah aksioma-aksioma yang berlaku bagi kaidah sosial dan perilaku ekonomi. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak sudah mampir di podcast saya ini. Iya, sama-sama Mbak. Baik teman-teman, dari penjelasan Mbaknya bisa saya simpulkan bahwa penerapan manajemen pada hotel syariah memperjelas bahwa bisnis syariah memiliki karakteristik. Ada 2 karakteristik yang dapat ditangkap dalam pendekatan ini, yaitu karakteristik materi dan karakteristik immateri. Karakteristik immateri secara konseptual manajemen hotel syariah berpedoman dengan prinsip syariah muamalah seperti prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip penegakan kebenaran, prinsip penegakan keadilan, prinsip la tuzlimuna wa la tuzlamuna, prinsip amanah, dan prinsip kemaslahatan ummah. Dan sistem manajemen syariah berpedoman pada 4 sistem fungsi manajemen umumnya yang tercover dalam 4 fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan planning, fungsi pengorganisasian organizing, fungsi pengarahan actuating, dan fungsi pengawasan controlling. Sedang karakteristik materi hotel syariah menerapkannya sesuai yang disyariatkan Islam, yaitu dengan pemeriksaan identitas pengunjung secara cermat dan fasilitas message service-nya tidak sama dengan hotel konvensional. Penerapan sistem manajemen syariah hotel syariah memiliki persamaan dan perbedaan dengan hotel lainnya. Di antara persamaannya dalam memanage seperti umumnya perusahaan lain menerapkan fungsi-fungsi manajemen. Perbedaannya terlihat pada 4 hal yang dapat dinilai dengan pendekatan nilai-nilai berupa sisi fasilitasnya, sisi pelayanannya, dan manfaat serta tujuannya yang berorientasi pada syariat Islam. Baik teman-teman, mungkin itu saja penjelasan tentang manajemen perhotelan syariah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.